Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung dan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ushulus Sunnah, dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki paragraf nomor 35 di halaman 72. Bagi yang membawa buku bisa dibuka di halaman 72 paragraf nomor 35. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wa qitalul lususi wal khawarij jaizun idza 'aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi. Kata beliau, wa qitalul lususi wal khawarij jaizun. Memerangi al-lusus dalam bahasa Arab itu jamak dari kata lis. Siapa yang tahu artinya lis? Bisa maling, bisa rampok. Memerangi pencuri, wal khawarij dan orang-orang khawarij jaizun, diperbolehkan. Diperbolehkan. Berarti di sini kita akan bicara tentang dua jenis manusia. Yang pertama adalah maling dan rampok. Kemudian yang kedua adalah khawarij, yaitu orang-orang yang memberontak kepada siapa? Kepada penguasa kaum muslimin. Jaizun, diperbolehkan. Idza 'aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi falahu an yuqatila 'an nafsihi wa malihi. Seandainya ada perampok yang berusaha untuk merampas harta kita atau berusaha untuk membunuh kita, maka diperbolehkan bagi kita untuk membela diri.
melindungi nyawa kita dan mempertahankan harta kita. Wa yadfa'u 'anha bikulli ma yaqdir, dan diperbolehkan untuk membela diri dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Anda punya taekwondo, silahkan pakai taekwondo. Anda punya tapak suci, silahkan pakai tapak suci. Anda tidak punya apa-apa, pakai apa? Hah? Lari. Pokoknya apa yang Anda punya, silahkan. Bikulli ma yaqdir, sesuai dengan kemampuannya. Walaysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu an yatlubahum wa la yatba'u atharahum. Kata beliau, seandainya orang yang berusaha merampok kita ini lari karena kalah dengan silat kita, dia lari menjauh dan menyelamatkan diri, kata beliau, saat itu tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengejar dia. Terus siapa yang mengejar? Laisa li ahadin illa al-imam au ulatul muslimin. Tugas mengejar itu adalah tugasnya siapa? Tugasnya penguasa atau pemerintah kaum muslimin yang memang sudah ditugaskan untuk itu. Siapa? Aparat. Yang bertugas untuk mengejar adalah aparat. Kemudian kata beliau, apa yang kita lakukan wahai imam? Kata beliau, innama lahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dzalika. Yang diperbolehkan bagi kita adalah membela diri di tempat kita diancam, di tempat kita dirampok. Disitulah kita berusaha untuk membela diri. Tapi kalau dia sudah lari, maka kata beliau tidak perlu untuk dikejar atau berusaha untuk dibunuh. Wa yanwi bi juhdihi an la yaqtula ahadan. Dan dia berusaha semaksimal mungkin, berniat di hatinya untuk tidak membunuh seseorang. Jadi manakala kita membela diri, maka niatnya bukan tujuan untuk membunuh orang tersebut, tapi tujuan utamanya adalah mempertahankan harta, melindungi harta atau melindungi jiwa kita. Tidak bermaksud untuk membunuh orang tersebut. Terus kalau terbunuh bagaimana? Fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakati fa'ab'adallahu al-maqtul. Seandainya terbunuh di tangannya, penjahat tadi terbunuh di tangannya padahal dia tidak bermaksud untuk membunuh, dia itu berusaha hanya untuk membela diri dan juga melindungi hartanya, maka kata beliau fa'ab'adallahu al-maqtul, maka Allah akan menjauhkan si terbunuh tadi. Maksudnya menjauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Terus itu kalau penjahatnya yang terbunuh. Kalau dianya yang terbunuh bagaimana? Yang punya harta atau yang dirampok? Wa in qutila hadza fi tilkal hali wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajautu lahu syahadah. Kalau seandainya dianya yang terbunuh, yang punya harta itu yang terbunuh dalam rangka membela diri atau melindungi hartanya, maka kata Imam Ahmad, aku berharap dia itu mati syahid. Lihat betapa warak dan hati-hatinya Imam Ahmad. Kata beliau apa? Rajautu, aku berharap dia mati syahid. Tidak langsung dapat stempel apa? Syahid. Tidak. Imam Ahmad dia tahu syahid itu kaitannya dengan masalah surga. Kita tidak bisa memvonis seseorang masuk surga kecuali kalau ada dalil bahwasanya si fulan ini adalah masuk surga. Seperti al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah,
seperti 10 orang sahabat Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga. Masih ingat? Masih ingat? Yang ingat 4 ya? Siapa? Nah, kalau itu sih semuanya bisa ya. Kelanjutannya yang 6, masih ingat enggak? Nah, kita tulis di sini kemarin. Nah, pakai proyektor, nggak tahu masih ingat nggak? Atau tulisannya entah masih ingat nggak? Masih ada nggak tulisannya? Jangan-jangan udah buat bungkus. Nah, seperti itu 10 orang. Kalau 10 orang ini boleh kita pastikan fulan Abu Bakar pasti masuk surga, boleh. Karena ada apanya? Karena ada nas dari Nabi SAW. Karena masalah surga itu kan masalah gaib. Dan nanti kita insya Allah akan sampai ke pembahasan tentang bolehkah kita menjuluki orang itu sebagai syahid. Nanti kita akan masuk pembahasan, ada pembahasannya di beberapa paragraf ke belakang nanti dalam kitab Ushul Sunnah. Jadi di sini kata beliau rajautu lahu syahadah, aku berharap dia itu mati syahid. Kama jaa fil ahadits, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Nanti kita akan sampaikan hadis yang menunjukkan bahwasannya man qutila duna malihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela, melindungi hartanya, mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Nanti kita akan jelaskan hadisnya. Kemudian kata beliau, kenapa kita nggak boleh membunuh? Kata beliau, wa jami'ul athari fi hadza innama amara bi qitalihi wa lam ya'mur bi qatlihi wa lattiba'ihi. Mengapa kita tidak diperkenankan untuk membunuh orang tersebut, atau bertujuan bermaksud untuk membunuh orang tersebut, atau kalau dia lari kita berusaha untuk mengejar sampai ketangkap? Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk itu? Kata beliau, karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini, yaitu permasalahan manakala kita akan dirampok. Hadis-hadis yang berbicara tentang permasalahan ini, kata Nabi sallallahu, kata Imam Ahmad, isinya adalah perintah untuk memerangi, bukan perintah untuk membunuh. Apa bedanya? Bedanya apa? Memerangi sama membunuh. Bedanya apa? Sama aja. Apakah perang pasti membunuh? Pasti enggak? Enggak pasti. Belum tentu. Walaupun banyak orang yang memerangi kemudian akhirnya akan terbunuh. Tapi beda. Di dalam hadis-hadisnya kata Imam Ahmad, hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini berisikan perintah untuk memerangi, bukan perintah untuk membunuh. Juga tidak ada perintah di situ agar kita mengejar orang yang akan merampok kita. Tapi yang ada adalah diserahkan itu kepada pemerintah. Kemudian kata beliau, wala yujizu alaihi in suri'a aw kana jarihan. Kalau seandainya orang yang berusaha untuk merampok kita kalah, berkelahi dengan kita, kemudian dia kalah, lantas dia itu tidak sadarkan diri atau terluka parah, kata beliau tidak boleh bagi kita untuk menghabisi. Jadi kalau misalnya dia sudah kelepok, kemudian tidak sadarkan diri, sudah siap untuk dibunuh, ya, sudah kepepet, tinggal disembelih mati, kata Imam Ahmad, wala yujizu alaihi, tidak diperbolehkan bagi dia untuk menghabisinya. Yang menghabisi siapa? Pemerintah. Kalau memang diperlukan untuk dihabisi. Wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulahu. Kalau misalnya dia menawan orang tersebut, dia kalah akhirnya ditawan, dia ikat di banda, ya, diikat sama dia, maka tidak diperbolehkan untuk membunuhnya. Juga kata beliau, wala yuqimu alaihi al-hadda, dan juga tidak diperbolehkan untuk mempraktekkan hukum had. Masih ingat had kemarin? Apa had? Hukuman? Hukuman yang sudah ditentukan bentuk hukumannya.
Misalnya kalau mencuri hukumannya potong tangan. Wah, ini udah ketangkap, sini tak ambilkan gergaji. Krok. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu sebagaimana yang kita jelaskan kemarin adalah tugasnya siapa? Pemerintah. Atau misalnya dia berusaha untuk memperkosa. Kita tanya, kamu sudah kawin apa belum? Sudah kawin. Oke, gampang. Ayo bikinkan lubang. Masuk situ, kita lempari sampai mati. Dihukum apa? Rajam. Kamu sudah kawin belum? Belum. Udah, kita ikat, kita cambui 100 kali. Tidak boleh. Kata beliau, wala yuqimu 'alaihi al-had, dan tidak diperkenankan untuk menerapkan hukum had kepada orang tersebut. Terus apa yang kita lakukan? Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allahu fayahkumu fihi. Tapi kewajiban kita adalah menyerahkan orang tersebut kepada siapa? Pemerintah. Lantas pemerintahlah yang nantinya akan menghukum orang tersebut. Ini perkataan Imam Ahmad di paragraf nomor 35. Kalau kita cermati, ada dua pembahasan pokok yang disampaikan oleh Imam Ahmad di sini. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah menyikapi orang-orang yang memberontak. Kemudian pokok yang kedua adalah bagaimana kita bersikap kalau ada orang berusaha untuk merampas harta kita. Ada berapa pembahasan? Dua pembahasan. Yang pertama, apa barusan? Sikap pemerintah kepada para pemberontak. Yang kedua, sikap kita. Kalau ada orang yang ingin merampas, merampok, mencuri harta kita, bagaimana sikap kita? Ini dua pembahasan yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari poin yang pertama, sikap pemerintah terhadap pemberontak. Sebagaimana pernah kita bahas dahulu bahwasanya pemberontakan kepada pemerintah itu tidak boleh. Pemberontakan terhadap pemerintah tidak boleh kecuali dengan beberapa syarat yang sudah disebutkan oleh para ulama, dan ini kita telah jelaskan pada beberapa pengajian yang telah lampau. Dan terlalu banyak dalil yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan para muhaqqiq kitab tersebut menilai isnad dari hadis ini kuat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man naza'a yadahu minat ta'ah, barang siapa yang menarik ketaatan, mencabut ketaatan, artinya tidak mau taat kepada siapa? Pemerintah, terutama dalam hal-hal yang bukan maksiat. Kalau dalam hal-hal yang merupakan maksiat, justru kita saat itu tidak boleh taat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naza'a yadahu minat ta'ah, barang siapa yang menarik atau mencabut ketaatan dia kepada pemerintah, fala hujjata lahu yaumal qiyamah, maka dia tidak akan punya alasan pada hari kiamat. Kalau dia ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya alasan, alias tidak akan diterima alasannya oleh siapa? Oleh Allah Jalla wa ala. Kemudian kata beliau, wa man mata mufariqan lil jamaah, barang siapa yang mati dalam keadaan dia memisahkan diri dari jamaah, dari persatuan kaum muslimin. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dari jamaatul imam, maksudnya dari persatuannya di bawah pemerintah. Barang siapa yang memisahkan diri kemudian dia mati, mata mitatan jahiliyah, dia akan mati dalam keadaan seperti matinya orang jahiliyah. Apa maksudnya mati jahiliyah? Maksudnya kafir? Maksudnya kafir? Apa maksudnya? Nah, kafir apa enggak? Kafir enggak? Kafir. Jahiliyah maksudnya adalah, kata Imam
Ibnu Abi Jamrah, maksud dari mata mitatan jahiliyah, mati dengan kematian jahiliyah, maksudnya adalah dia mati dalam keadaan sesat, seperti sesatnya orang-orang jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah itu tidak mengenal adanya pemerintah, tidak mengenal adanya kekuasaan. Sopo sing kuat iku sing menang. Hukum rimba. Makanya diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata mitatan jahiliyah, matinya dalam keadaan seperti matinya orang jahiliyah. Bukan berarti dia itu kafir, tapi maksudnya dia itu mati dalam keadaan seperti halnya orang-orang jahiliyah yang tidak mengenal adanya pemerintahan. Mati dalam keadaan sesat. Ini kata Imam Ibnu Abi Jamrah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang lainnya adalah hadis riwayat Muslim, mirip seperti hadis yang di atas. Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah, barang siapa yang keluar dari ketaatan, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari jamaah, famata, kemudian dia meninggal, mata mitatan jahiliyah, dia mati dalam keadaan seperti tadi yang saya sebutkan, seperti orang jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang lainnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi. Barang siapa yang melihat di dalam diri penguasanya ada sesuatu yang dia benci, ada sesuatu yang dia benci, entah itu kaitannya dengan masalah agama dia, maksudnya adalah ketaatan dia dalam beribadah, atau dalam hal duniawi, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, au atharah. Atharah itu adalah bahasa kerennya nepotisme, sesuatu yang membuat kita tidak suka sama dia. Nepotisme, korupsi, kolusi, dan seterusnya. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak disukai dari penguasanya, falyasbir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasbir alaihi, hendaklah dia bersabar di dalam menyikapi penguasanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man faraqal jama'ata shibran, karena orang yang memisahkan diri dari kekuasaan atau dari jamaah, shibran. Shibran artinya apa? Satu jengkal. Barang siapa yang memisahkan diri walaupun hanya satu jengkal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, famata illa mata mitatan jahiliyah, kemudian dia mati, maka sesungguhnya matinya itu seperti matinya orang jahiliyah. Walaupun cuma apa? Sejengkal. Dan ini kata para ulama, sejengkal ini maksudnya adalah walaupun usaha dia untuk memisahkan diri itu hanyalah dengan usaha yang sifatnya kecil, tidak sampai memberontak dengan pemberontakan yang besar. Walaupun hanya berupaya, baru ngompori. Karena yang namanya pemberontakan itu kan pasti ada provokatornya. Walaupun baru memprovokasi saja. Shibran, walaupun hanya satu jengkal saja, kemudian dia mati, belum sempat itu pemberontakan itu terjadi, kudeta tersebut belum sempat terjadi, kata Nabi SAW, mata mitatan jahiliyah, maka dia akan mati dalam keadaan seperti orang jahiliyah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, man hamala alaina silaha, barang siapa yang membawa pedang, membawa senjata untuk memerangi kami, falaisa minna, maka dia bukanlah termasuk dari golongan kami. Barang siapa yang membawa pedang
untuk apa? Memerangi kami, membawa senjata, maka dia bukan termasuk golongan kami. Dan ini biasanya adalah orang yang ingin membunuh atau ingin memerangi kaum muslimin, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Ini membuat kita berhati-hati. Jangan sampai kita itu nuding-nudingakan apa? Nuding-nudingakan senjata, pisau, golok atau apa. Walaupun tujuannya untuk hanya sekedar untuk menakut-nakuti. Anak misalnya disuruh mandi, nggak mandi-mandi, keluarkan pisau. Nggak boleh. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, dia bukan termasuk golongan kami. Ya. Lagi pula bisa jadi naudzubillah min dzalik, saat itu setan masuk. Setan masuk karena dia lagi marah. Akhirnya betul-betul naudzubillah min dzalik, senjatanya itu digerakkan oleh setan sehingga dia menusukkan ke tubuh anaknya, lalu anaknya meninggal dunia atau terluka parah. Kita pun juga perlu mengajari anak-anak kita, ya, mengajari anak-anak kita. Kadang-kadang antara kakak dengan adik kan seringkali tidak akur. Kalau sudah tukaran itu, masya Allah, sing siji nggawa gunting, sing siji nggawa pisau. Itu harus diingatkan, jangan dibiarkan. Jangan sampai dikatakan, wah, laki-laki harus seperti itu. Ya enggak boleh. Atau yang satunya megang sapu, yang satunya megang tongkat atau apa. Ya. Diajari anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu seperti anak-anak brutal. Ya. Jangan sampai. Ya. Jadi kita ajari anak-anak kita adab, etika. Ya. Kalaupun akan tukaran, ya tukaran yang beretika. Ya. Bagaimana tuh tukaran yang beretika? Ya ngomongnya yang lembut gitu. Wah, itu namanya bukan tukaran, Ustaz. Nah, diajarkan etika kepada anak kita. Jadi kalau sudah dia mulai megang-megang benda tajam, entah itu gunting, entah itu cutter bahkan, ya. Walaupun cutter itu bisa membunuh. Kalau misalnya yang dipotong, mananya? Nadinya. Walaupun cuma pemes, ya. Walaupun cuma silet, jangan dibiasakan anak kita untuk bermain-main dengan benda-benda tersebut. Dikhawatirkan nanti akan masuk ke dalam sabda Nabi SAW yang tadi saya sebutkan. Ini beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya terlarang bagi kita untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, dan kecuali kalau misalnya ada syarat-syarat yang terpenuhi, dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lampau. Kenapa dilarang hal tersebut? Karena satu, agar umat Islam tetap berada di satu komando. Agar umat Islam tetap berada di satu komando. Tidak ada negara di dalam negara. Jadi bupati mana? Bupati fiktif. Gubernur mana? Wilayah kekuasaannya mana? Nah, wilayah kekuasaannya ini fiktif. Ya. Jangan sampai seperti itu. Sehingga nanti masing-masing akan mempertahankan, ya, akan mempertahankan kelompoknya, dan itu jelas akan menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Ini adalah hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah untuk mengamalkan perintah agama yang mewajibkan kita untuk berusaha bersabar di dalam menghadapi kejahatan penguasa, dan itu sudah kita bawakan dalil-dalilnya, dan juga antara lain sudah kita bawakan tadi. Kata Nabi SAW, "Falyasbir alaihi." Hendaklah dia berusaha untuk bersabar untuk menyikapi penguasa yang jahat. Para pemberontak kepada pemerintah di dalam buku fikih biasa diistilahkan dengan bughat. Apa? Bughat. Pernah dengar nggak istilah ini? Pernah enggak? Enggak pernah. Kapan? Waktu ada seorang Gus yang memilih yang apa?
yang menjadi presiden negara kita ini. Saat itu istilah ini sangat tenar. Ya, ada kepentingan masalahnya, makanya ditenarkan. Bughat itu dalam bahasa Arab adalah jamak dari kata baghi. Dari kata apa? Baghi. Baghi itu adalah orang yang zalim, orang yang melampaui batas. Jadi bughat itu adalah orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang zalim. Cuman di kemudian hari bughat ini lebih banyak dipakai untuk mengistilahi orang-orang yang memberontak kepada siapa? Pemerintah. Para ulama madhab mereka berbeda pendapat di dalam mendefinisikan bughat tadi. Dari ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanabilah atau Hanawiyah mereka berbeda pendapat. Hanya saja perbedaan itu tidak terlalu mencolok, artinya masih bisa dicari titik temunya. Di antara yang disebutkan oleh sebagian penulis yang menulis tentang itu, bahwa bughat itu adalah sekelompok orang yang memenuhi 3 syarat. Sekelompok orang yang memenuhi berapa syarat? 3 syarat supaya dia dinamakan apa? Bughat. Yang pertama adalah dia melakukan pemberontakan kepada penguasa. Melakukan pemberontakan. Jadi bukan sekedar zalim, ya. Jadi kalau misalnya ada teman kita mencubit kita, menzalimi kita, nggak boleh kita katakan bughat kamu. Karena yang dimaksud bughat di sini adalah kezaliman yang khusus, yaitu bentuknya pemberontakan kepada siapa? Penguasa muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, bughat itu memiliki kekuatan. Kelompok tadi memiliki apa? Kekuatan. Dan kekuatan ini bukan sembarang kekuatan, tapi kekuatan yang bisa mendominasi. Kekuatan yang bisa mendominasi. Ini yang keberapa? Yang kedua, kekuatan ini bisa jadi karena dia punya massa, ya, atau punya struktur, atau punya kekuatan senjata dan seterusnya. Jadi kalau cuma satu orang ini mungkin tidak dikatakan sebagai bughat, ya. Tapi ini adalah punya apa? Kekuatan. Ini biasa disebutkan oleh para ahli fikih dengan istilah saytarah. Kemudian yang ketiga, menggunakan senjata. Menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Walaupun senjatanya hanya berupa bambu runcing. Yang penting adalah senjata. Kalau yang bawa bambu runcing orang sejuta kan ya mengerikan juga kan. Walaupun hanya bambu. Ini senjata. Ini 3. Kalau misalnya memenuhi 3 syarat ini, maka mereka bisa dinamakan sebagai apa? Bughat. Bagaimana Islam menyikapi mereka? Bagaimana Islam menyikapi mereka? Yang pertama, kalau bisa tindakan yang dilakukan yang pertama adalah berusaha untuk apa dulu? Ditenangkan. Caranya bagaimana ditenangkan? Nasihati. Caranya dinasihati terlebih dahulu. Kalian ini ingin memberontak, kalian punya alasan apa? Kalian punya argumen apa? Diajak untuk berdiskusi. Dan ini pernah kejadian pada zaman Khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika yang memberontak adalah orang-orang Khawarij. Yang mengajak untuk berdiskusi adalah siapa namanya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwasanya Ibnu Abbas diutus oleh Ali ibnu Abi Thalib untuk mendatangi orang-orang Khawarij yang konon jumlahnya puluhan ribu. Konon jumlahnya sampai 24.000 memberontak kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Akhirnya
Ibnu Abbas diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk berdiskusi dengan mereka. Kalian ini alasannya apa sih? Kalian tuh pengennya apa? Didengar. Ya. Dengar oleh Ibnu Abbas diceritakan bahwa Ibnu Abbas itu ketika pergi ke sana itu pakai baju yang bagus. Awalnya Ali itu takut. Jangan-jangan nanti Ibnu Abbas dibunuh sama mereka. Jangan-jangan nanti Ibnu Abbas malah jadi korban. Padahal Ibnu Abbas adalah aset. Dia adalah seorang ulama yang sangat mumpuni, terutama dalam masalah tafsir Al-Quran dan juga dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Maka kalau sampai Ibnu Abbas terbunuh, ini adalah merupakan kerugian yang luar biasa buat kaum muslimin. Maka kemudian Ibnu Abbas berusaha untuk meyakinkan Ali bin Abi Thalib bahwasanya insya Allah dengan pertolongan dari Allah, kemudian kepiawaian beliau di dalam beradu argumen dan juga kelembutan beliau, karena ada orang yang pintar beradu argumen tapi dia tidak punya sikap lembut dan gampang emosi. Orang yang seperti ini tidak berhak dan tidak pantas untuk berdiskusi. Pantasnya untuk adu tinju. Iya. Kita kan sudah sampaikan dulu ketika kita membahas masalah apa? Perdebatan di dalam Islam. Tidak sembarang orang boleh berdebat. Tidak cuma modal ilmu saja, tapi juga modal dia bisa menahan emosinya. Kalau dia tidak bisa menahan emosi, nggak usah diskusi. Maka Ibnu Abbas dia keluar dari rumahnya, diceritakan dia berdandan, menyisir rambutnya sampai rapi, pakai baju beliau yang terbagus, menemui pemberontak dengan baju yang paling bagus. Diplomasi, ada diplomasinya. Jadi bukan kemudian karena akan mulai pemberontak terus bawa apa gitu. Nah, Ibnu Abbas datang ke sana dengan pakaian yang bagus, sisir rambutnya, dengan lemah lembut beliau ajak diskusi. Satu persatu ditanya, apa alasan ente? Sebutkan dalil mereka dari Quran. Dalilnya dari Quran. Diluluskan sampai Ibnu Abbas, maksudnya bukan seperti itu. Gimana kalian? Rujuk? Ya, kami menerima. Tapi kami masih punya argumen yang kedua. Sampaikan lagi dalil dari hadis Nabi SAW. Dijelaskan duduk permasalahannya, maksud dari hadis itu seperti ini. Kalian terima? Iya, kami terima. Tapi kami masih punya satu lagi, kata. 3 argumen mereka keluarkan dari Quran, dari hadis, dari praktek Nabi SAW, dan semuanya bisa dipatahkan oleh Ibnu Abbas. Akhirnya dari 24.000, 20.000 orang kembali ke jalan yang benar. Berapa? 20.000. Dari berapa? 24. Dalam sebuah riwayat disebutkan seperti itu, dalam riwayat Abdul Razak. 24.000 orang, 20.000 orang bisa kembali ke jalan yang benar dengan cara apa? Diskusi. Jadi jangan pernah meremehkan yang namanya diskusi. Kadang-kadang orang itu terjerumus kepada bid'ah itu karena ketidaktahuan dia. Jadi masa kita, lah udah biarin aja. Yang penting kita selamat. Yang penting kita itu menjaga modal kita. Orang sesat-sesat ya monggo sesat-sesat situ. Jangan. Kita berusaha untuk mendekati mereka, berdiskusi dengan mereka semampu kita. Kalau kita mampu loh. Kalau kita nggak mampu ya jangan. Nanti jangan-jangan kita ingin mewarnai malah diwarnai. Ingin mempengaruhi malah dipengaruhi. Jadi tidak sembarang orang juga. Tidak sembarang orang berhak untuk berdiskusi, mendebat. Tapi juga kalau misalnya ada orang yang bisa berdiskusi dan berdebat, jangan dibiarkan. Kalau Anda mampu, Anda akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Inilah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah jalan yang pertama, diajak untuk apa? Berdiskusi, didatangi, maksud Anda apa? Termasuk sebenarnya dengan para teroris ya. Dengan para teroris yang mereka meledakkan, ngebom di mana-mana. Ini perlu diketahui bahwasannya mereka melakukan itu semuanya berdasarkan ideologi.
Jadi nggak mungkin mereka itu ngebom kalau tidak ada ideologi yang melandasinya. Maka kalau memang kita ingin memberantas terorisme dari akar-akarnya sampai ke akar-akarnya kita cabut, maka ideologinya pun harus dibersihkan. Cara membersihkan ideologi bagaimana? Dengan berdiskusi, dengan berdialog. Karena ideologi itu tidak bisa dipenjarakan. Yang bisa dipenjarakan adalah apa yang bisa dipenjarakan? Fisik. Yang bisa dipenjarakan fisik. Kalau misalnya dipenjara cuma fisiknya, ideologinya dibiarkan, di penjara akan ketemu teman yang lebih ahli. Kalau dulu pertama kali masuk penjara cuma bisa merakit bom yang kecil, nanti begitu di penjara ketemu sama yang lebih ahli, keluar bisa merakit bom seperti bom Hiroshima dan Nagasaki. Karena apa? Ketemu dengan orang yang lebih ahli. Kenapa? Karena ininya loh, ideologinya itu nggak dibersihkan. Makanya ada sebuah tulisan yang sangat bagus ditulis oleh teman kami Ustaz Anas Burhanuddin, judulnya Berdialog dengan Teroris. Berdialog dengan teroris, belajar dari pengalaman Arab Saudi di dalam menangani kasus terorisme. Di Arab Saudi juga termasuk negara yang jadi sasaran tembaknya kaum teroris. Jadi kalau ada orang yang mengatakan teroris itu adalah karena keyakinan Wahabi, berarti Saudi negara Wahabi, kenapa dia juga jadi sasaran tembaknya? Di Saudi juga ada peledakan-peledakan, bahkan di Mekah. Bayangkan di Mekah, ini nggak tanggung-tanggung ini. Di Mekah mereka meledakkan, di Madinah mereka meledakkan. Nah, di Saudi mereka itu diajak untuk berdialog, dimasukkan ke penjara, kemudian didatangi oleh para ulama, ya, diajak diskusi, kadang-kadang terbuka, kadang-kadang face to face. Ada lajnah apa namanya dulu? Lajnah, lupa saya namanya. Salah seorang dosen kami ikut dalam tim rehabilitasi lah, kalau bahasa kita ada tim rehabilitasi pemikiran. Jadi tugasnya adalah belusuan masuk ke mana? Ke penjara-penjara. Para gembong teroris tadi diajak diskusi, ente mengkafirkan negeri ini, dalilnya apa? Oh, dari saya gini. Perkataannya ulama ini. Bawakan kitabnya nih. Ayatnya ini perkataan para ulama tafsir, hadisnya ini perkataan para ahli hadis. Dudukkan. Sampai akhirnya ternyata kami itu cuma sekedar bermodal emosional saja. Akhirnya banyak di antara mereka yang rujuk dari pemikirannya, sudah dibersihkan pemikirannya, kemudian dikeluarkan dari penjara, dibikinkan rumah, diberikan pekerjaan. Karena kadang-kadang orang itu masuk ke dalam perbuatan terorisme karena frustasi, nggak punya pekerjaan, pengen cepat mlebu surga, pengen cepat ketemu dengan bidadari. Jadi kesuwen lah nang dunia lah, pengen cepet mati bae, wis ngebom bae, engko ketemu bidadarimu. Bidadari siapa? Ya. Jadi makanya dibersihkan, setelah dibersihkan otaknya supaya tidak kembali kepada pemikiran tersebut, dikasih kesibukan. Ya, makanya di penjara itu mereka bukan dipukuli, tapi diberi keahlian. Diajari keahlian apa sehingga dia keluar dalam keadaan punya keahlian. Sudah dibangunkan rumah, kemudian diberikan pekerjaan, sehingga dia tidak lagi berpikir untuk kembali kepada pemikiran terorisme. Diskusi. Ini yang pertama, berusaha untuk diajak berdialog. Kecuali kalau misalnya pemerintah memandang orang tersebut bisa langsung diperangi, kalau pemerintah mengambil pendapat itu ya tidak ada masalah, tapi lebih baik diajak berdiskusi terlebih dahulu. Ini langkah yang pertama.
Langkah yang kedua, kalau misalnya diskusi tersebut tidak berhasil, maka perlu ada ultimatum. Apa ultimatum? Ancaman. Di ultimatum, kalau misalnya kalian tidak segera untuk kembali, tidak segera untuk bertobat, maka kami akan serang. Maka kami akan serang kalian. Ini langkah yang kedua. Sudah dikasih ultimatum, kok tidak mau juga, maka diambillah langkah yang berapa? Langkah yang ketiga. Apa? Diperangi. Diperangi sebagaimana dulu Ali ibnu Abi Thalib memerangi siapa? Memerangi orang-orang Khawarij. Diperangi, betul-betul diperangi. Diperangi dengan kekuatan yang ada. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu." Seandainya ada dua orang kelompok dari kaum mukminin yang saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Berusaha untuk didamaikan terlebih dahulu. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau seandainya satu dari dua golongan tersebut mereka zalim, tetap bersikukuh, tetap berperang, faqatilul lati tabghi, maka hendaklah perangilah golongan yang beraniaya tersebut, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Surat apa? Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 9. Di situ dikatakan, maka perangilah sampai dia kembali. Sampai dia kembali kepada perintah Allah. Maksudnya sampai dia taubat. Wah, berarti perang ini. Perang melawan kaum muslimin atau kaum kufar? Muslimin atau kufar? Muslimin. Loh, masa perang melawan orang Islam? Ya enggak? Selama ini kan kita tahunya perang melawan orang kafir. Ini kok perang melawan orang Islam? Apa bedanya? Perbedaannya di antara lainnya adalah, ini disebut oleh para ahli fikih, di antara perbedaannya, kalau misalnya orang kafir itu nanti ketika berperang dia akan ditawan, kemudian hartanya dijadikan sebagai ghanimah, sebagai harta rampasan perang. Kalau lari maka dikejar sampai ketangkap. Kalau ini, kalau bughat ini, dia masih dianggap muslim, maka hartanya itu bukan harta rampasan perang. Jadi hartanya untuk sementara ditahan. Kalau misalnya mereka kembali kepada jalan yang benar, maka harta itu akan dikembalikan kepada mereka. Kemudian kalau mereka menyerah, tidak berhak untuk dibunuh, kecuali kalau misalnya pemerintah memandang orang ini memang sulit untuk kembali, daripada dia menjadi tumor, akan menebarkan virus, lebih baik dia dibunuh saja. Itu lain masalah. Pertimbangannya bukan karena dia sebagai kafir, tapi karena kerusakannya yang sangat berbahaya. Ini adalah perbedaan antara memerangi bughat dengan memerangi orang apa? Dengan memerangi orang kafir. Ada bedanya enggak? Ada bedanya. Walaupun sama-sama perang. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang pertama adalah bagaimana kita menyikapi, atau bagaimana pemerintah kaum muslimin menyikapi bughat. Bughat adalah orang-orang yang memberontak. Satu, memberontak kepada siapa? Dua, punya kekuatan yang bisa mendominasi. Yang ketiga, menggunakan senjata. Sikap tindakan yang diambil menghadapi mereka, yang pertama diajak untuk berdiskusi, yang kedua
diberikan ultimatum. Yang ketiga, perang. Bedanya antara menyikapi bughat yang masih muslim dengan orang-orang kafir adalah orang kafir ditawan hartanya dijadikan ghanimah, harta rampasan perang. Kalau lari dikejar. Kalau bughat nggak boleh ditawan. Boleh supaya diajari ya, supaya tobat ya. Kalau udah tobat ya udah dilepas ya. Kemudian hartanya tidak dijadikan sebagai rampasan perang. Kalau dia kembali maka hartanya akan dikembalikan. Kemudian kalau dia lari maka tidak perlu dikejar, kecuali kalau misalnya larinya mereka ini untuk membentuk kekuatan yang baru. Kalau mereka lari dibiarkan akan bikin kekuatan yang baru, maka perlu dikejar, ditangkap, kemudian disadarkan. Ini adalah poin yang pertama, bagaimana menyikapi orang-orang yang berbuat makar kepada pemerintah atau bughat. Apa? Bughat. Poin yang kedua, sikap kita kepada siapa? Pada siapa? Poin yang kedua apa tadi? Pada penjahat, pada perampok. Bagaimana sikap kita? Ini permasalahan pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh salah seorang sahabat Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, Ustaz, kita sih insya Allah nggak dirampok, enggak Ustaz. Duh, kita kan perlu tahu ilmunya. Bukan berarti kita belajar ini, bukan berarti kita mengharapkan suatu saat akan dirampok, enggak. Kita belajar ini untuk siap-siap. Kalau seandainya nanti Allah menakdirkan suatu saat dirampok, kita sudah punya apa? Ilmunya. Jangan sampai kita dirampok sebentar, anak mau ngaji dulu. Oh, ngaji ya. Habis harta kita. Kita punya ilmu dulu. Punya ilmu dulu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali?" Bagaimana wahai Rasul menurutmu kalau misalnya suatu hari ada orang yang datang kepadaku berusaha untuk merampas harta yang aku miliki? Rampok datang, serahkan harta kamu atau akan mati. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ala tu'tihi malak." Jangan engkau berikan harta. Jangan engkau berikan harta. Ini maksudnya apakah jangan ini berarti haram kita berikan? Apa maksudnya ini? Berarti kalau kita berikan kita dosa gitu? Iya. Kalau misalnya celuritnya sudah di sini gimana? Celuritnya sudah di leher. Kata Nabi jangan diberikan. Kita nggak berikan. Leher kita terpukul gimana nih? Ini bukan berarti haram. Ini kata para ulama adalah kalau kita punya kemampuan maka jangan diberikan. Tapi kalau kita sudah kepepet, kita nggak megang apa-apa. Dia megang bedil, kita megang guling. Karena lagi apa? Lagi tidur. Kita nggak siap apa-apa. Gimana ini? Masa kita katakan tidak? Kalau tidak ya dor mati. Nah, bagaimana? Karena tu'tihi malak. Jangan engkau berikan harta kamu, kata Nabi SAW, kalau kita memang punya apa? Kekuatan untuk menolak dan membela diri. Qala. Kemudian orang tadi berkata, "Ara'aita in qatalani?" Wahai Rasul, bagaimana kalau misalnya perampok tadi memaksa, memerangi saya, melakukan tindak kekerasan kepada saya? Bagaimana wahai Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qatilhu." Perangi dia. Nabi SAW mengatakan perangi, bukan apa? Bukan bunuh. Makanya ini tadi apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad di depan tadi, hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini, isinya adalah perintah untuk memerangi, bukan perintah untuk membunuh. Wahai Rasul, kalau misalnya dia memaksa, apa yang saya lakukan? Qatilhu, perangi dia. Maksudnya adalah usahakan untuk melindungi diri kamu. Bagaimana caranya kamu melindungi?
Qala ara'aita in qatalani. Wahai Rasul, kalau misalnya saya berusaha untuk memerangi dia, mempertahankan diri, kemudian saya mati, wahai Rasul, dia membunuh saya, bagaimana wahai Rasul? Fa anta syahidun. Engkau insyaallah mati apa? Syahid. Ini jaminan dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau saya yang mati wahai Rasul, ara'aita in qataltuhu. Kalau misalnya bukan saya yang mati, tapi saya yang membunuh dia. Tidak sengaja. Tidak apa? Sengaja. Karena dia pegang golok, ini pegang linggis. Ya. Atau misalnya dia pegang linggis, kita pegang apa? Golok. Dia menyabetkan linggis dia, dia menusukkan linggis dia, kita menyabetkan golok kita. Maksudnya adalah ingin menahan goloknya, ternyata linggisnya lebih kuat. Ternyata goloknya lebih kuat, akhirnya linggisnya jatuh, kemudian goloknya itu terbang menuju ke lehernya sampai dia mati. Kalau misalnya saya membunuh dia, wahai Rasul, dan tentunya dia tidak ada maksud untuk itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar. Orang yang kamu bunuh itu tadi akan masuk ke mana? Neraka. Ini nasihat dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila duna malihi fa huwa syahid." Barang siapa yang terbunuh dalam rangka untuk mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka untuk mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Jadi kalau misalnya kita di jalan dijambret, kemudian nasallallahu salam wa afiyah, naudzubillah min dzalik, kalau kita dijambret kemudian kita mempertahankan, dia keluarkan apa? Celurit mak jebret. Celurit itu bukan di tangan kita tapi langsung ke mana? Ke leher kita. Kemudian kita jatuh terkapar kemudian meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syahid. Maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kalau membela harta. Kalau membela harta, kalau nyawa, kalau keluarga, kalau istri, ada orang berusaha untuk memperkosa istri kita, kemudian kita berusaha untuk melindungi, akhirnya kita terbunuh, bagaimana? Syahid enggak? Syahid enggak? Hah? Lebih berharga mana? Hah? Duit apa istri? Dua-duanya berharga. Mati syahid juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani menilai hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila duna malihi fa huwa syahid." Barang siapa yang terbunuh untuk mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Dan ini sudah kita jelaskan tadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kelanjutannya, "Wa man qutila duna ahlihi." Barang siapa yang terbunuh dalam rangka untuk melindungi keluarganya. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka untuk melindungi keluarganya, maka dia mati syahid. Keluarga di sini bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi orang tua. Ya. Kalau kita terbunuh dalam rangka melindungi bapak kita, atau melindungi ibu kita, atau melindungi anak kita, atau istri kita, maka kita insyaallah mati syahid. Auduna damihi, atau terbunuh dalam rangka untuk melindungi nyawa. Auduna dinihi, atau untuk mempertahankan agama. Berarti yang pertama untuk mempertahankan harta, kemudian keluarga, kemudian apa? Nyawa, kemudian agama. Fahuwa syahid, maka dia adalah mati syahid. Dah, hadis riwayat Abu Dawud dan dilihat hasan sahih oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi ini aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian timbul pertanyaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
Nabi SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Kalau ada dua orang muslim bertemu dan saling membunuh dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Padahal tadi kita katakan apa? Mati apa? Syahid. Di sini Nabi SAW mengatakan masuk neraka, baik yang membunuh maupun yang terbunuh. Kalau yang membunuh jelas, yang terbunuh sudah terbunuh masuk apa? Neraka pula. Bagaimana ini? Faqultu, sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hadzal qatilu, fama balul maqtul?" Wahai Rasul, kalau yang membunuh itu masuk neraka itu wajar, wahai Rasul. Kalau sudah terbunuh kok masuk neraka ini bagaimana? Kata Nabi SAW, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Orang ini walaupun dia terbunuh, sebenarnya hatinya itu bersemangat untuk, cuman sayangnya dia apes. Dia yang mati duluan. Coba kalau dia tidak mati duluan, dia akan membunuh saudaranya. Bagaimana dengan hadis ini? Jelas sekali. Hadis inilah yang dimaksud adalah orang yang memang dari awal sudah apa? Sudah bernafsu untuk membunuh. Makanya tadi kita katakan di depan, kalau kita melindungi diri, jangan kita niatkan pertama kali untuk membunuh, tapi untuk membela diri. Toh kalau misalnya dia terbunuh, maka kita tidak bermaksud untuk membunuh dia. Tadi disebutkan mati syahid, berarti nggak dimandikan. Nggak dimandikan, nggak disolati. Gitu kan kalau mati syahid kan? Iya enggak? Iya enggak? Pernah dengar kan kalau aturannya orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati, langsung dikuburkan di pakaian dia ketika mati. Kayak gitu berarti? Iya. Iya. Iya benar. Loh katanya syahid. Kok ragu-ragu ini? Berarti kalau ada orang dirampok gitu, dia mati, udah dengan darah-darahnya itu kita masukkan ke kuburan gitu. Iya apa enggak? Enggak. Betul enggak? Ya, enggak. Kenapa? Kata Imam Nawawi, orang mati syahid itu ada 3 jenis. Mati syahid ada berapa? Ada 3 jenis. Yang pertama, syahid dunia akhirat. Yang pertama, syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid dunia non akhirat. Apa? Dunia non akhirat. Yang ketiga, tinggal dibalik, syahid akhirat non dunia. Berapa? 3. Yang pertama, syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahid dunia non akhirat. Yang ketiga, syahid akhirat non dunia. Apa maksudnya, Ustaz? Syahid dunia akhirat maksudnya adalah orang yang meninggal di medan perang dalam rangka jihad fi sabilillah. Dalam rangka jihad fi sabilillah. Di jalan Allah benar-benar, bukan untuk riya, bukan, tapi dia berperang di jalan Allah. Orang yang seperti ini dikatakan syahid dunia akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya syahid dunia itu maksudnya di dunianya dia disikapi dengan sikap tadi, tidak perlu diapakan tadi? Dimandikan, tidak disolati, dikubur dengan pakaian dan darah yang masih tetap ada di tubuhnya. Karena darah tersebut nanti pada hari kiamat diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih akan mengucur dengan warna merah darah, tapi baunya bau
minyak wangi misk. Makanya dibiarkan darahnya itu tetap ada, tidak perlu dimandikan. Ini syahid dunia akhirat. Orang yang mati di mana? Di medan pertempuran dalam jihad fi sabilillah. Yang kedua, syahid apa tadi? Syahid dunia non akhirat. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya syahid dunia non akhirat orang yang meninggal di medan pertempuran. Tapi dia bertempurnya ini karena riya. Bertempurnya karena apa? Riya. Orang yang riya itu tempatnya di mana? Di mana? Di hati. Kita kan tidak mungkin orang sudah pada mati nih pertempuran, kita tanyai satu-satu, ente perangnya ikhlas enggak? Dia tidak bisa jawab, sudah apa? Sudah mati. Makanya semua korban peperangan di antara kaum muslimin semuanya disikapi sama. Artinya tidak perlu dimandikan, tidak disolati, dengan pakaian dia langsung dikuburkan. Nah, seperti itu dia tidak perlu untuk dibeda-bedakan karena kita tidak tahu kan mana yang riya, mana yang ikhlas. Tapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan pahala. Justru dia akan masuk ke neraka pertama kali. Sebagaimana yang pernah kita bawakan, awwalu man tusa'aru bihim an-nar yaumal qiyamati thalatha. Orang yang pertama kali akan disiksa di neraka pada hari kiamat nanti ada berapa? Ada 3. Salah satunya adalah mujahid. Salah satunya orang yang berjihad, tapi jihadnya itu bukan mencari ridho Allah, tapi untuk riya, supaya dikatakan pemberani. Orang yang seperti syahid dunia non akhirat. Syahid dunia maksudnya apa? Syahid dunia maksudnya di dunianya disikapi seperti orang yang mati syahid dengan tidak dimandikan dan tidak disolati, tapi di akhirat dia tidak dapat pahala. Ini maksudnya syahid dunia non. Yang ketiga syahid apa? Akhirat non dunia. Syahid akhirat non dunia adalah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW mati syahid, tapi bukan dalam medan pertempuran. Seperti apa? Seperti barusan yang kita bahas tadi. Seperti orang yang mati dalam keadaan membela hartanya, membela dirinya. Nah, ini mati syahid. Syahidnya syahid akhirat non dunia. Maksudnya apa Ustaz? Non dunia maksudnya dia itu tidak disikapi sebagaimana lazimnya orang yang mati syahid di medan pertempuran. Artinya dia tetap dimandikan, dikafani, disolati. Itu maksudnya syahid non dunia. Di dunianya dia seperti orang biasa, meninggal biasa, bukan di medan pertempuran. Dia tetap dimandikan, dia tetap dikafani, dia tetap disolati. Ya. Cuman di akhirat dia itu mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Walaupun bisa jadi pahalanya mungkin bisa jadi berbeda antara syahid yang di medan apa? Pertempuran dengan syahid yang terbunuh karena membela atau melindungi harta. Paham? Jadi kalau ada orang terbunuh, dirampok, dimandikan enggak? Dimandikan. Dikafani enggak? Disolati, walaupun dia mati syahid, karena dia syahid akhirat non dunia. Maksudnya non dunia, dia tidak disikapi sebagaimana lazimnya orang yang mati syahid di medan peperangan. Maksudnya syahid di akhirat, dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid insya Allah. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.